Sebelum dia memerintah, Pangeran Kartajaya menyamar menjadi rakyat biasa dengan nama Dandang Gendis. Pada saat Dandang Gendis masih berguru dengan Empu Brahmaraja, ia mendapatkan kabar dari kerajaan bahwa ayahandanya Raja Kameswara menderita sakit parah dan akhirnya wafat. Semasa menjadi pangeran, Kartajaya dikenal sebagai anak raja yang peduli nasib rakyat jelata, sehingga banyak kalangan yang menginginkan Kartajaya segera memimpin kerajaan Kadiri. Selain ancaman dari kerajaan Sriwijaya, yaitu dari Tumapel, karena sejak terbunuhnya Tunggul Ametung dan Ken Angrok menjadi penguasa Aku di Tumapel, ia berambisi untuk menjadi raja, bukan hanya menjadi penguasa setingkat Aku. Jumlah pasukan pendukung Ken Angrok terus meningkat mencapai 20.000 orang. Kali ini saya akan menelaah sebuah buku lama sekali. Sebuah buku drama karya Sanusi Pane, seorang seniman dan sastrawan yang selain menulis naskah drama, kajian sejarah juga menulis puisi. Kita tahu Sanusi Pane adalah seorang yang termasuk dalam angkatan Pujangga Baru. Sanusi Pane lahir di tahun 1905 dan meninggal pada tahun 1968. Karya puisinya antara lain Pancaran Cinta, Prosa Berirama, Puspamega, ini sangat populer, dan Madah Kelana. Naskah drama antara lain Erlangga dan Kertajaya, serta Sandya Kalaning Majapahit. Naskah dramanya sendiri kan mirip-mirip yang berkaitan dengan sejarah. Sedangkan karya sejarah antara lain Sejarah Indonesia, Bunga Rampai dari Hikayat Lama, dan Indonesia Sepanjang Masa. Kita kembali ke naskah drama Kertajaya. Drama ini menggunakan setting cerita di era Kerajaan Kadiri atau sering pula disebut sebagai Kerajaan Panjalu. Adalah sebuah kerajaan Hindu-Buddha yang berada di Jawa Timur atau yang kita kenal saat ini sebagai Kota Kediri. Kerajaan Kadiri berdiri pada tahun 1045 dan runtuh pada tahun 1222. Dengan raja pertamanya bernama Sri Samarawijaya, dan masa jayanya ketika Raja Jayabaya berkuasa. Sedangkan Kertajaya sendiri berkuasa antara tahun 1200 sampai 1222. Kertajaya adalah raja terakhir di Kerajaan Kediri. Awal mulanya naskah drama Kertajaya ini dimuat di majalah Timbul pada tahun 1932. Ini sebelum kemerdekaan ya. Dan dikisahkan pada buku Sanusi Pane ini, seorang pangeran bernama Kertajaya adalah putra mahkota Raja Kameswara, Raja Kadiri. Sebelum dia memerintah, Pangeran Kartajaya menyamar menjadi rakyat biasa dengan nama Dandang Gendis. Dalam penyamarannya, ia jatuh cinta kepada seorang wanita bernama Dewi Amisani, putri seorang empu di lereng Gunung Wilis, Empu Brahmaraja. Lalu, kepada Empu Brahmaraja, Dandang Gendis meminta izin untuk mempersunting Dewi Amisani. Dengan berat hati dan banyak pertimbangan, akhirnya Empu Brahmaraja mengizinkan Dandang Gendis menikahi anak perempuannya. Pada saat Dandang Gendis masih berguru dengan Empu Brahmaraja, ia mendapatkan kabar dari kerajaan bahwa ayahandanya Raja Kameswara menderita sakit parah dan akhirnya wafat. Sehingga Dandang Gendis harus segera kembali ke Daha, ibu kota Kediri, untuk dinobatkan menjadi raja. Semasa menjadi pangeran, Kertajaya dikenal sebagai anak raja yang peduli nasib rakyat jelata, sehingga banyak kalangan yang menginginkan Kertajaya segera memimpin kerajaan Kadiri. Maka begitu Raja Kameswara mangkat, bersukacitalah rakyat kerajaan Kadiri. Namun, dalam masa memegang tampuk kepemimpinannya,
Kertajaya banyak ditentang oleh kalangan dalam istana dan para pemuka agama. Karena kebijakannya ya soal pajak yang membuat tanah perdikan harus membayar pajak ke kerajaan. Ini untuk pemerataan pembayaran pajak, sehingga kesejahteraan para pemuka agama dan punggawa kerajaan berkurang. Rakhian Mapate pernah berkata dalam sebuah pertemuan di kerajaan, "Patik khawatir, Prabu, kalau punggawa negeri tidak bersenang hati akan putusan Sri Ratu." Sementara itu, di sisi lain, Kerajaan Kadiri juga harus menghadapi ancaman penyerangan dari Kerajaan Sriwijaya dari Suwarna Dwipa atau kita kenal sebagai Sumatera. Sebab Kertajaya menolak menikahi putri Kerajaan Sriwijaya, sebab Kertajaya sudah menikah dengan Amisani. Selain ancaman dari Kerajaan Sriwijaya yaitu dari Tumapel, karena sejak terbunuhnya Tunggul Ametung dan Ken Angrok menjadi penguasa Aku di Tumapel, ia berambisi untuk menjadi raja, bukan hanya menjadi penguasa setingkat Aku. Kelihayan Ken Angrok membaca situasi atas kebijakan baru Kertajaya disambut baik oleh para wiku atau pemuka agama dan para punggawa kerajaan yang terganggu kesejahteraan dan privilege-nya. Sehingga dengan cepat jumlah pasukan pendukung Ken Angrok terus meningkat mencapai 20.000 orang. Dan banyak para wiku yang membelot dari Kadiri berpihak kepada Ken Angrok. Pada saat perang menghadapi pasukan Tumapel, meskipun Kertajaya dapat memukul mundur pasukan Ken Angrok sampai di desa Ganter, namun Kertajaya sempat terluka. Tetapi informasi dipelintir oleh utusan kerajaan dari medan perang, yaitu menyampaikan berita kepada Permaisuri Raja Dewi Amisani bahwa Kertajaya tewas. Saking sedihnya, Dewi Amisani akhirnya bunuh diri. Maka ketika Kertajaya kembali ke kerajaan dan menemui Dewi Amisani yang sudah terbujur mati, Kertajaya berkata, "Hanya dekat Amisani saya mendapatkan damai hati, dan lagi saya ingin musnah bersama Kadiri." Maka saat itulah, pada saat kerajaan Kadiri terbakar, bersamaan itu pula Kertajaya melakukan bunuh diri.